Gibran ini double kuadrat kesalahannya gitu loh. Jadi patut dicurigai memang pentersangkaan Roy Suryo hari ini, Rismon itu adalah untuk melindungi Gibran. Keabsahan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga tanda kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Dan aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Bahkan dia bilang ya Openg dengan Jokowi. Openg itu kan bahasa Hokkien. Openg itu bahasa Hokkien. Hokkien itu satu bahasa di Cina, RFC di Mandarin, tapi bukan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien. Openg itu padahal kan simple ya Bang, tinggal tunjukin ijazahnya Jokowi ke publik atau ke timnya Roy Suryo ya Bang. Tapi Abang ngelihat di masalah ini ada unsur lain nggak sih Bang? Misalnya kayak ada unsur politiknya lah gitu atau apa gitu Bang? Kalau unsur politik pasti ada lah, karena kan Jokowi kan mantan presiden ya kan. Nah, tapi kan kalau kita lihat kalau ininya kalau penanggung-jawaban hukumnya kan sudah tidak ada lagi gitu loh, karena Jokowi sudah selesai jadi presiden kan. Iya. Tapi kan aspek moral saja mungkin yang dikejar oleh publik ini ya, dalam hal ini publik diwakili oleh Roy Suryo kan gitu loh. Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Kipa. Dan itu kan menurut hemat kami itu kan sah-sah saja publik untuk ingin memperjelas posisi daripada keabsahan dokumen seorang Jokowi gitu loh. Karena dia seorang mantan kepala negara, wajar saja orang mempertanyakan misalkan gitu loh. Mempertanyakan keabsahan sebuah dokumen, kan itu hal yang biasa saja sebenarnya gitu. Kalau memang barang itu ada, barang itu asli gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan kita semua gitu loh. Kalau memang itu asli kan seharusnya tidak boleh pilih kasih gitu loh. Kalau ke Budi Ari ditunjukin, terus kepada kader-kader PSI ditunjukin, kepada teman-teman wartawan waktu itu pernah datang ke rumah ditunjukin, kok kepada publik jadi ditunjukin gitu loh. Kepada umum kenapa tidak ditunjukin misalkan gitu loh. Kok seperti kayak barang sakral aja ijazah itu kan gitu loh. Iya, tapi kalau kita lihat kan ini kan sudah tersangka, bahkan kalau kita kilas balik sebentar, Pak Jokowi sempat bilang bukan kewajiban saya untuk menunjukkan, saya sudah serahkan kepada kuasa hukum saya, lalu sudah saya sampaikan kepada pihak kepolisian, tapi berujung pada penetapan tersangka. Apakah ini akan memberikan presiden yang sangat buruk dan menciptakan ketakutan bagi orang-orang, ternyata memperjuangkan untuk menunjukkan ijazah saja ini sampai orang harus tersangka loh gitu. Ini kan ada rangkaiannya yang sangat mencurigakan ya. Sebenarnya kasus ijazah palsu Jokowi ini kan sudah lama sekali ya, bahkan sudah ganti Kapolda ya. Bulan April Jokowi melaporkan dan waktu itu kan sudah ada berita-berita bulan April ya, bulan Mei Juni itu akan jadi tersangka. Bahkan udah gembar-gembor tuh orang-orang PSI, si Azwan, terus masuk si Sylvester waktu dia belum ngumpet. Dia bilang akan jadi tersangka tuh si Roy itu bulan Juni loh, bulan Juni-Juli ya kan. Tiba-tiba kan angin berubah waktu itu kan, angin berubah dan Pak Karyoto sampai detik terakhir menjadi Kapolda dia tidak juga memberikan status tersangka ya kepada orang-orang yang aku yakin banget tuh orang-orang itu bilang ini terusnya bakal jadi tersangka tuh. Itu bulan Juni-Juli seingat saya tuh. Ya kan? Nah, tiba-tiba bulan Agustus kemarin meledaklah kerusuhan besar tanggal 25 terus tanggal 30 Agustus di rangkaian dengan terjadinya permintaan terhadap reformasi kepolisian ya kan. Reformasi kepolisian artinya yang merombak total kepolisian bla bla bla. Sebenarnya kan reformasi kepolisian itu lebih kepada pergantian Kapolri sebenarnya gitu loh, hemat kami gitu loh. Nah, karena memang persoalan kita ini hari ini adalah di pihak kepolisiannya, dalam ini Kapolrinya gitu. Karena kalau Kapolrinya masih Sigit, ini kasus ijazah palsu sampai kiamat juga nggak akan benar terbongkar secara fair. Kenapa? Karena Sigit ini, Kapolri ini pertama memang bagian daripada geng Solo, orang yang diangkat oleh Jokowi ya tahun 2021 dan sekarang udah 2025, udah hampir 4 tahun, Mbak, udah hampir 5 tahun. Ini Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia, ini nggak pernah terjadi gitu loh. Ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik juga bahwa sebenarnya ada sesuatu sih yang besar sehingga si Sigit ini dipertahankan, Kapolri dipertahankan. Nah, hemat saya, kenapa Kapolri tetap dipertahankan? Sebenarnya bukan persoalan kinerja segala macam. Dia hanya untuk mengawal kasus ijazah ini, Mbak. Ijazah Jokowi supaya nggak jebol. Coba bayangkan kalau misalkan Kapolrinya bukan Sigit, mungkin kasus ijazah ini akan jebol. Kalau kasus ijazah ini jebol secara fair, saya yakin memang ijazah Jokowi memang nggak ada. Abang mau menyampaikan bahwa Pak Jokowi menitip pesan agar ada pihak tersangka untuk kasusnya ini. Ya, kan kalau kita lihat dari rangkaiannya, misalkan dulu habis kerusuhan itu, dulunya Prabowo presiden itu kan akan gembar-gembor bikin bentuk tim reformasi kepolisian ya kan, bergulir tuh nama-nama sekian bla 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 ya kan. Ujung-ujungnya bahkan Kapolri mendahului presiden
menyiapkan nama-nama 52 orang jenderal itu loh untuk menjadi tim reformasi. Sebenarnya presiden sampai detik terakhir ini, sampai hari ini maksud saya tidak ada lagi yang namanya tim reformasi, kebanyakan hilang ditelan bui aja kan gitu loh. Dan kemarin tanggal 4 Oktober kemarin kan Jokowi datang ke Kertanegara ya, ketemu dengan presiden, katanya sampai 2 jam lebih kan bicara situ, dan makin hilang itu yang namanya tim reformasinya Prabowo tadi, kepolisian itu loh, makin hilang. Dan disitulah mungkin mulai bergerak lagi kasus ijazah palsu ini, ijazah palsu si yang sekarang Roy tersangka. Nah, saya berhipotesis kenapa hari ini Roy Suryo dijadikan tersangka oleh kepolisian. Ini karena menyangkut terakhir-terakhir ini makin keras, bukan keras, makin terlihat gerakan-gerakan daripada Roy Suryo ini untuk menggugat keaslian ijazah Gibran gitu loh. Jadi karena ijazah Gibran udah di ujung nadir, ya kan, masih di ujung nadir, udah mulai tersingkap juga bahwa Gibran juga tidak memiliki ijazah SMA, Mbak, gitu loh. Ketika kalau kasus Gibran ini, Iya, Bang. tentu dia punya konsekuensi hukum, beda sama kasus bapaknya. Kalau Jokowi tidak punya konsekuensi hukum, Karena dia sudah konsekuensi selesai. moral. Konsekuensinya moral kalau Jokowi gitu loh. Konsekuensi tidak ada lagi karena dia udah selesai menjalankan jadi presiden kan. Iya. Dan Prabowo juga kemarin udah ngomong di Cilegon, dia akan mikul dhuwur mendem jero katanya. Kita menghormati presiden, bla bla bla, ya kan. Bahkan dia bilang ya Openg dengan Jokowi. Openg itu kan bahasa Hokkien. Iya. Openg itu bahasa Hokkien. Hokkien itu satu bahasa di Cina, RFC di Mandarin. Tapi bukan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien namanya. Openg itu teman. Artinya secara konsekuensi hukum nggak ada lagi nih yang bisa jeblosin si Jokowi ini, baik aspek pidana maupun aspek yang lainnya. Nah, tapi kalau menyangkut kepada putra mahkotanya Gibran, ini ada konsekuensi hukumnya, Mbak. Jelas nih ada konsekuensi hukumnya, dan lebih-lebih konsekuensi moralnya gitu loh. Dan inilah yang menurut hemat saya mungkin ya, tanda petik ya, ini ditelusuri oleh kita semua. Jangan-jangan memang pihak kepolisian cepat-cepat mentersangkakan Roy Suryo ini karena untuk menutup supaya gerakan untuk mengungkapkan ijazah Gibran ini Gibran ya, Bang. bisa terlokalisir gitu loh, terkanalisasi, sehingga konsentrasi Roy Suryo akhirnya kembali lagi ke ijazah palsu. Ini kan akan menghadapi persidangan kan lama tuh, karena otomatis akapsan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Dan aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Karena ijazah SMA itu adalah persyaratan dia untuk menjadi calon wakil presiden. Iya. Kira-kira gitu ya. Dan kalau persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Gibran, karena Gibran hari ini masih menjadi pejabat publik, ada konsekuensi hukumnya. Dia harus mundur dan dia dimakzulkan, ya kan? Nah, itu pertama. Yang kedua, ada konsekuensi moral juga, moral hazardnya apa? Bahwa Gibran ini memang bagian daripada konspirasi elit untuk menjadikan dia wakil presiden. Artinya bapaknya kena lagi nih si Jokowi secara moral gitu. Orang ini anak jelas ada 2 pelanggaran. Pertama, belum cukup umur. Umurnya baru 37. Padahal persyaratan Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017 umur 40 tahun. Itu persyaratan pertama. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu juga mensyaratkan ijazah minimal SMA. Udah pada paling minimalis banget ya Mas ya. Bayangin aja. Kita hari ini mau daftar komisioner, Mbak. Teman saya mau daftar komisioner kemarin BPJS, itu mesti S3. Komisioner Badan Layanan Umum. Ya kan? Ini wakil presiden. Masa wakil presiden minimal SMA ya, Bang. Iya kan minimal SMA dari Undang-Undang Pemilu kita. Ini kan aneh, menurut saya udah paling minimalis. Kalau paling minimalis aja Gibran nggak bisa punya itu ijazah, ya memang udah hancur negara Anda kita. mau bilang Gibran tidak punya ijazahnya itu. Nanti kena ITE loh, Abang. Bukan Gibran punya ijazah SMA. Ini kan Roy Suryo, ya kan? Kita barusan dapat podcast, bukan podcast, dapat berita. Udah pilih di mana-mana, dia udah ke Australia, dia ke Singapura, gitu-gitu loh ya kan. Dia udah meneliti tuh yang di Sydney, UTS itu, dia ngatakan bahwa Gibran nggak lulus, itu kursus, itu nggak bisa disetarakan dengan SMA, gitu loh. Kursus aja dia nggak lulus gitu, katakan dia lulus 6 bulan itu kan nggak lulus. Begitu pula di Singapura, dia juga ternyata terbukti dia pernah sekolah di Singapura. Nah, ini kan bagaikan roller coaster nih yang begitu cepat bergulir kasus ijazah Gibran ini. Nah, ini menurut hemat saya, jangan-jangan memang kasus ini akhirnya bergulir lagi nih ijazah palsu Jokowi yang tadinya kan kita udah lihat angin sepoi nih. Kelihatannya memang udahlah
selesai di balik meja aja. Iya. Kayak pengungkapan jasa apa namanya itu, buku Jokowi Jokowi bukan undercover, bukan Jokowi white paper, beda lagi. Oh. Nah, jadi kalau Jokowi undercover kan Bambang Tri, Iya, kalau iya. Jokowi white paper itu yang punya mereka ini, Iya, iya, iya. Roy Suryo, Iya. Dr. Dr. Rismon, Dr. Hipat itu bikin buku, Mbak. Namanya Jokowi White Paper. Iya. Diluncurkan tanggal 18 Agustus 2025 kemarin. Kebetulan saya hadir. Nah, di Jogja peluncuran bukunya. Kebetulan saya hadir tuh Mas, tanggal 18 Agustus tahun 2025 di kota Yogyakarta, peluncuran namanya Jokowi White Paper. Di situ diungkap habis soal runtutan kronologis soal ijazah Jokowi dari A sampai Z. Dan mereka juga mengatakan pada saat itu persoalan jasa Jokowi dianggap selesai. Karena pertama apa? Nggak ada lagi kedengaran pihak kepolisian untuk menyelidiki ini gitu loh. Kan ini ramainya kan bulan Agustus sama dipanggil. Sebelum itulah kejadian meledak Oktober kemarin itu loh. Apa namanya itu, kerusuhan kemarin kita itu. Kerusuhan itu Agustus kemarin, kerusuhan 24 Agustus 30. Itu kan dipanggil-panggil tuh. Nah, tapi kan pasca Agustus September dengar lagi berita itu kan. Nah, puncaknya tanggal 18 Agustus itu kan teman-teman menyatakan bahwa kasus ijazah Jokowi sudah tutup buku. Jadi mereka sendiri menyatakan. Jadi kawan kita Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Iba menyatakan di peluncuran buku Jokowi White Paper itu bahwa kasus perkara Jokowi ijazah palsu udah selesai. Sudah selesai. Tapi kan di kepolisian masih berlanjut ya. Tiba-tiba aja berlanjut di hari ini gitu loh, aneh. Tiba-tiba berlanjut. Betul, Pak. Iya. Jadi saya ingin menyampaikan ketika habis selesai pernyataan begitu, Roy Suryo CS ini mengatakan kita akan memulai urusan ke ijazah Gibran, memulai ijazah Gibran, dia bilang gitu ya. Jadi ijazah Jokowi dianggap udah selesai. Karena nggak perlu ada pembuktian lebih lanjut. Pokoknya mereka yakin di Jokowi Report udahlah ijazah Jokowi mah nggak ada kira-kira. Dan masyarakat juga taunya gitu ya Bang. Taunya gitu. Nah, pasca Agustus itulah Roy Suryo ini menaikkan ininya lah, koplingnya lah, giginya lah, gigi 3. Tapi kasusnya bukan jasa lagi Jokowi, ijazah Gibran gitu loh. Nah, mulai ramai kasus ijazah Gibran. Ya tadinya kok masyarakat publik juga nggak tahu juga apakah Gibran ini, orang taunya Gibran itu cuma melanggar undang-undang pemilu soal persyaratan umur. Ya. Itu jadi persoalan kan. Makanya keluarlah Dirty Vote itu. Yang dilakukan oleh Ferry Amsari CS kan itu menyangkut MK itu. Karena MK itu kan yang merubah hasil MK itu kan selalu persyaratan. Gitu loh. MK tidak merubah persyaratan sekolah waktu itu kan, jadi SMP enggak, jadi masih SMA, jadi itu enggak jadi wacana publik. Yang jadi wacana publik putusan MK nomor 90 ya kan tahun 2024 kemarin adalah usia Gibran yang cuma 37 tahun tidak memenuhi persyaratan 40 tahun, dirubahlah sama MK itu. Asal udah jadi kepala daerah. Asal menjadi kepala negara walaupun usianya belum 40 tahun diperbolehkan untuk mencalonkan menjadi wapres ya, pilpres lah kira-kira gitu. Rame lah berita Gibran soal persyaratan umur itu. Jadi publik juga waktu itu meyakini bahwa Gibran ini anak haram konstitusi karena persyaratan usia itu gitu loh. Itu yang di benak publik sama ini gitu loh. Nah, tiba-tiba kawan kita ini Roy CS pasca Agustus kemarin melontarkan wacana publik yang cukup mengagetkan kita semua bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Nah, Ya kan kira-kira gitu Mbak, ya kan kira-kira gitu ya Mas Baby ya. Itu yang membuat akhirnya publik bertanya-tanya, berarti Gibran ini double kuadrat kesalahannya gitu loh. Udah di MK dia ditolongin oleh Paman. MK nomor 90 ya, ininya tahun 2024 kemarin. Ditambah lagi dia tidak memenuhi persyaratan undang-undang pemilu tentang kualifikasi pendidikan. Hanya nggak bisa nih ijazah SMA-nya nggak ada ternyata, cuman ada ada keterangan dari Dirjen Dikti bahwa Gibran punya setara ini jasanya setara SMA di luar negeri yang tadi itu yang di Singapura namanya itu. Nah, tapi pihak Roy Suryo yang sudah datengin Dikti gitu loh. Dia juga ada meneliti ke beberapa tempat ya, ke Singapura dan ke Australia, terakhir ke Australia kemarin ya Roy Suryo ya. Itu kan menyimpulkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA gitu loh. Jadi patut dicurigai memang pentersangkaan Roy Suryo hari ini itu adalah untuk melindungi Gibran. Bang, tapi Untuk kalau melindungi Gibran. Untuk mengkanalisasikan Roy Suryo CS ini supaya dia sibuk oleh urusan ijazah palsu Jokowi sehingga menafikan ijazah Gibran tadi gitu loh. Berarti Pak Jokowi ini ibaratnya berkorban juga untuk anaknya. Hah? Dia berkorban karena Jokowi tadi seperti saya bilang dia tidak punya konsekuensi hukum lagi.